Assalamualaikum Bu Safitri. Waalaikumsalam Bu Win. Apa kabar nih sore hari ini? Alhamdulillah Bu Win, sehat nih walaupun hujan-hujan tetap sehat. Bu Win gimana? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Eh, Kemarin kalau tidak salah Bu Safitri ngechat saya ya untuk ngobrol-ngobrol. Iya Kira-kira Bu Win. mau ngobrolin apa ini? Iya nih Bu Win, sedikit pengen cerita-cerita ada problem sedikit. Ini kaitannya dengan rapor digital itu loh Bu Win. Oh, rapor digital. Iya, kita kan sekarang guru-guru dituntut untuk membuat rapor digital itu loh, yang dari pemerintah juga dan kita juga dari IGABA, kita kan di bawah naungan IGABA, jadinya itu kita juga dituntut untuk menggunakan aplikasi penilaiannya Sirois Bu, kalau Sirois. di tempat saya. Nah, setelah kita nanti ngobrol-ngobrol, Bu Safitri ingin menghasilkan apa sih setelah kita selesai ngobrol dari sesi ini? Pengennya dapat solusi dari aplikasi Sirois ini supaya kita para guru, terutama saya sendiri, saya bisa menyelesaikan pengerjaan Sirois ini Sirois? sebelum sebelum deadline-nya besok Oh ya, sudah jadi Bu selesai. Safitri Pengen mengalami gitu. kesulitan nih bagaimana cara menyelesaikan aplikasi Sirois sebelum deadline-nya ya. Iya Ya, Bu, soalnya ini kan aplikasi baru. Tahun kemarin itu si Pendi, sekarang si Rois, si Pendi aja belum dikerjain, sekarang sudah menginjak ke si Rois Bu. nah dari situasi yang Bu Safitri ceritakan situasinya saat ini bagaimana sih? Kalau untuk pengerjaannya biasanya kalau kita 2 minggu sebelum sebelum pembagian rapot itu biasanya kita itu anak-anak pulang lebih awal. Terus juga di sini kan ada kelas reguler dan full day, jadinya kita itu kadang juga banyak membantu untuk kelas full day-nya juga, kan kasihan kalau misalnya guru yang emang dipiket, cuman kasihan guru-gurunya gitu loh Bu Win, kalau harus menghandle anaknya kan juga lumayan banyak. Oh, ya jadi hal itu yang mempengaruhi ya. Iya Bu, terus juga itu kan juga baru juga aplikasinya. Kita baru Nah, dapat pelatihan 1 kali. Saya merasanya itu masih kurang gitu loh Bu Win. situasi yang Bu Safitri inginkan nanti ke depannya bagaimana? Situasi yang saya inginkan itu kita para guru-guru itu semua bisa mengerjakan secara bersama-sama, kemudian dapat dibagikan sesuai jadwalnya, seperti itu Bu Win. Mengerjakan secara bersama-sama dan Iya. ada pembagian jadwalnya ya. Iya Bu Win, pengennya ada pembagian jadwalnya karena kalau di sekolah ini kan ada 7 kelas Bu Win. Dari kelas A-nya ada 2, kemudian ada dari B-nya itu ada 5. Seperti itu Bu Win. Dan setiap guru itu mengampu kelasnya masing-masing. Nggak ada guru pendamping juga. Ya. Apa yang bisa membuat hal itu terwujud kalau misalkan nantinya Bu Safitri kan kepengen ada pembagian jadwal agar pengerjaan aplikasi Sirois itu tepat waktu. Yang diinginkan itu adanya dukungan, kemudian ada ada yang membantu dari yang sudah memahami ke kita penularannya lagi supaya kita juga lebih mantap dan lebih percaya diri dalam mengerjakan Sirois itu Bu. Dukungannya tentunya, contohnya apa saja Bu Safitri? Dukungannya dari Bu Kepala, tentunya juga mendukung kalau guru-gurunya untuk mengerjakan secara bersama-sama, karena kalau kita mengerjakan secara sendiri-sendiri pasti nanti jadinya pusing sendiri ya Bu, ini Oh, masuknya kemana kayak gitu Bu. iya, iya betul. Ada kerjasama ya Bu, nanti Iya, misalkan harusnya ada kalau misalkan ada kerjasama. yang kesulitan, jadi bisa langsung, Iya. oh ini paling tidak ada tempat sharing lah ya, Iya tempat Bu, bertemannya. bener. Walaupun Jadi nggak kebingungan. kadang-kadang bingung juga sendiri, tapi kan pasti kan ada teman yang sudah, oh saya sudah sampai sini, nanti bisa menularkan ke teman yang lain gitu loh Bu. Eh, Ada dari teman. hal tersebut,
Bu Savitri kan tadinya ada menceritakan kepengen ada pembagian pembagian tugas guru dan ada juga uh, pengerjaan tentang aplikasi Sirois tadi ya. Nggih. Apa yang ingin direncanakan Yang ingin atau direncanakan itu gagasan yang ingin dilakukan setelah pembicaraan sesi ini? dari sesi ini saya Gagasannya inginnya apa? adanya kerjasama itu dapat menyelesaikan siroisnya tepat waktu itu loh Bu. Hmm, Nggih. kira-kira apa yang dibutuhkan ini? Apa yang perlu Dibutuhkannya disiapkan? yang perlu disiapkan tentunya ruangan juga, kemudian Hmm, waktunya juga perlu disiapkan, kemudian apa namanya dari mungkin apa medianya juga Bu, alatnya itu juga kan oh perlu ya alat. disiapkan. Itu perlu juga karena kan kita apa namanya di sini kan kayak LCD itu kan juga mempermudah gitu ya Bu ya, supaya itu dapat dilihat secara bersama-sama seperti itu Bu. Eh, kira-kira ya rencana tersebut membutuhkan bantuan siapa atau siapa yang perlu dilibatkan agar gagasan tersebut dapat berjalan dengan lancar? Tentunya yang perlu dilibatkan adalah semua warga sekolah supaya kan jadi tahu semuanya oh karena ada pengerjaan sirois jadinya teman-teman guru ada sebagian yang tidak bisa membantu waktu waktu full day, kemudian tentunya juga ada dukungan dari kepala sekolah yang selalu memantau dan membimbing kita supaya supaya era Posirois ini dapat berjalan secara lancar. Kemudian ada dari ada dukungan juga dari lembaga lain, misalnya itu kita meminta bantuan, nanti kita juga ada feedbacknya gitu loh Bu. Bagaimana nih Bu Savitri meyakinkan diri bahwasanya gagasan tersebut dapat berjalan? Gagasan itu Ya. dapat berjalan itu tentunya dengan semua warga sekolah itu bekerja sama Bu untuk pengerjaannya gitu loh Bu, supaya nanti bisa selesai bersama-sama itu Bu. Kira-kira kapan nih gagasan tersebut akan dilaksanakan sama Bu Savitri? Insya Allah rencananya Rabu ini Bu, karena kan ini hari Selasa kita ada acara kolaborasi dengan SD, tentunya kan waktunya bakal kurang gitu loh Bu. Kalau misalnya hari Rabu Insya Allah kan guru-guru sudah siap kayak gitu loh Bu. Dari kriterianya apa yang nanti kriterianya bagaimana Bu Savitri ketika itu berjalan? Kriterianya nanti ada, ini kan kalau per kelas kan itu sekitar 20-an, misalnya ada 7 orang diantaranya dalam beberapa hari itu sudah dikerjakan, berarti kan ada peningkatan, harinya belum ada sama sekali yang dikerjakan, misalnya untuk penginputan nama anak dulu lah, data diri anak itu sudah terinput semua, nanti untuk pengisinya kan sambil berjalan seperti itu. Oh, jadi ketika ada beberapa 7 guru ya? Iya, 70. Kalau untuk pengisian data saya harapkan itu bisa selesai semua karena kan itu kita nanti copy paste dari dari Dapodik kan kita bisa ngambil dari situ filenya. Kemudian untuk itunya nanti 70 untuk pengisian anaknya untuk beberapa hari. Ketika 7 guru dapat selesai lah ya Bu Fitri? Insya Allah bisa selesai Bu. Diusahakan harus selesai tentunya. Dari pembicaraan ini, apa yang bisa Bu Savitri simpulkan? Saya menyimpulkan kalau dari kegiatan ini tentunya adanya kerjasama dapat mempermudah kita dalam penyelesaian aplikasi Sirois karena kita dapat berkolaborasi dan kita juga dapat mengambil apa yang didapat oleh teman-teman atau yang sudah pernah dikerjakan oleh teman-teman, kita dapat mengambilnya dan kita juga ibaratnya saling bertukar. Oh, saya sudah sampai ini dan pekerjaannya seperti ini, mungkin cara memasukkan fotonya juga seperti itu Bu Win.
Oh ya, jadi nantinya akan ada kerjasama antar guru agar Iya, itu dan juga dapat aplikasi si Rois dapat selesai dengan tepat waktu ya Bu. iya Bu, pengerjaan e-rapotnya itu Bu. Eh, da, kita setelah selesai di akhir percakapan kita, Bu Safitri, Iya. semoga dengan percakapan kita ini dapat membawa manfaat, Bu Safitri dapat melaksanakan gagasan-gagasan tersebut dengan lancar tanpa halangan. Amin Bu. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf Bu Safitri. Ya, sama-sama Bu. Ini sangat membantu Bu. Jadinya saya tadinya pusing Bu, gimana ya ini biar apa namanya saya dapat solusi, biar maksudnya semua guru itu juga bisa mengerjakan dan apa full day-nya bisa jalan. Oh, ternyata ada pembagian pembagian apa namanya pembagian waktu antara kelasnya, jadi tiap hari tidak mengerjakan bareng-bareng semua. Kalau nanti semuanya juga kan kasihan yang full day-nya, kemudian ada apa namanya itu ada kerjasama antar guru, kemudian gitu Bu. Terima kasih banget loh Bu Win, benar-benar Iya, sama-sama Bu bantu. Safitri. Ya, Selamat sore. sore Bu. Assalamualaikum Win, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam Bu Safitri. Alhamdulillah kabarnya sehat. Alhamdulillah sehat ya Bu Win. Kita juga tetap harus sehat loh. Kemarin katanya mau apa? Kemarin ngechat katanya mau ngobrol-ngobrol nih, ngobrol-ngobrol soal apa nih Bu Win? Jadi Iya, penasaran. iya nih. Saya ada masalah sedikit berhubungan dengan peserta didik di kelas saya. Siswa atau peserta didik yang saya ajarkan itu menurut saya rasakan itu kurang aktif mengikuti kegiatan pembelajaran yang saya ajarkan. Mereka itu pasif, tidak mau, kadang tidak mau maju untuk presentasi atau untuk menjawab pertanyaan, mereka enggan tunjuk jari, dan itu membuat saya sangat bingung bagaimana cara mengaktifkan mereka, bagaimana mereka bisa pokoknya konsen, fokus mengikuti kegiatan pembelajaran. Itu belum saya rasakan, itu membuat saya pusing sekali. Iya, berarti ini tadi katanya muridnya, permasalahan tentang murid ya Bu ya, yang Iya, kurang aktif dan pasif dan tidak mau presentasi ya Bu ya. iya. Kira-kira itu apa sih yang ingin Bu Win capai dan diharapkan dari Bu Win dari obrolan hari ini, sore hari ini, kira-kira apa itu Bu Win? Yang saya ingin dapatkan yaitu saya mendapatkan solusi atau gambaran-gambaran tentang bagaimana cara mengaktifkan murid-murid saja yang di kelas itu terlihat pasif. Oh, pengennya Bu Win itu mendapat solusi bagaimana cara mengaktifkan murid-muridnya. Kalau menurut Bu Win, hal apa yang mempengaruhi situasi saat ini tuh gimana Bu Win di sekolah itu Situasi sebelum saat ini ya, Mm. anak itu pasif. Ketika saya bertanya, anak-anak siapa yang bisa menjawab pertanyaan ini, atau saya lemparkan pertanyaan apa, mereka hanya terdiam, terus suruh maju enggan. Kemudian kalau misalkan untuk menyimpulkan kegiatan pembelajaran setelah selesai mereka presentasi, mereka saling tunjuk sana 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 gitu. Mereka belum berani untuk percaya diri maju di depan. Itu seperti itu situasinya. Oh ya, berarti situasinya anak itu masih itu ya Bu, masih suka saling tunjuk gitu ya Bu ya, belum Iya. mau itu ya Bu. Kalau kira-kira itu hal apa sih Bu yang mempengaruhi anak itu kayak gitu, berperilaku saling tunjuk ketika saat sama ibu disuruh untuk maju, kira-kira itu apa Bu hal-hal yang mempengaruhinya? Menurut saya mungkin itu dari sayanya, mungkin karena mungkin metode pembelajaran yang saya gunakan itu ya biasa-biasa saja, atau saya seringnya menggunakan metode ceramah, Mhm. atau layak. Selain metode ceramah, saya juga jarang menggunakan media media pembelajaran yang menarik. Saya juga kadang Mhm. kesulitan untuk menggunakan kayak LCD kayak teman-teman itu. Teman-teman kan sudah biasa ya, kalau misalkan saya menggunakan LCD, saya bingung cara memaksanya dan sebagainya. Iya.
Nggak apa-apa Bu Win. Oh, berarti itu karena kurang menariknya yang dari Bu Win itu tadi, yang Bu Win sampaikan kurang menariknya pembelajaran yang Ibu sampaikan kepada anak-anak. Mungkin jadi tadi anak-anak jadi bosan ya Bu ya, gitu nggih. Iya, jadi anak juga kurang berani ya, karena mungkin karena metodenya ceramah-ceramah saja atau hanya tanya jawab, mungkin jadi anak lah kurang tertarik. Nggih. Ya kurang tertarik itu. Kira-kira situasinya kalau yang Ibu Bu Win itu inginkan itu seperti apa? Dari Tentunya tadi situasi yang saya inginkan ya siswa aktif mengikuti kegiatan istilahnya aktif pembelajaran, gitu ya Bu siswa ya. iya, siswa berani untuk Berani. presentasi, percaya diri, itu yang ingin saya inginkan sekali ya, anak-anak berani, kemudian anak itu pede di depan untuk menyampaikan pendapatannya, itu ya, menyampaikan pendapatnya itu yang ingin saya harapkan sekali. Nggih. Kira-kira Bu Win, kalau untuk mewujudkan situasi yang membuat anak itu percaya diri, anak itu pede, itu menurut Bu Win itu bagaimana Bu? Caranya kira-kira? Tentu menurut saya itu ada dukungan dari beberapa pihak. Saya ingin sekali mendapatkan dukungan dari rekan guru lain yang sudah seringkali menggunakan LCD. Saya ingin meminta bantuannya untuk mengajari saya mungkin belajar menggunakan proyektor. Kemudian saya ingin juga adanya kerjasama dari pihak lain mungkin. Nanti saya ingin bertanya kepada guru di luar sekolah atau guru model atau bisa juga orang tua. Oh iya, berarti itu rencana yang Ibu ingin ambil itu belajar ya Bu, belajar untuk Iya. dari orang yang sudah mampu gitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang harus disiapkan sama Ibu? Yang tentunya yang saya ingin siapkan yang pertama ya dari sarana dan alat prasarananya saya ingin siapkan. Kemudian karena saya ingin membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, tentunya saya akan menyusun sebuah RPP yang tentunya dengan mencantumkan metode pembelajaran yang menarik dan membuat siswa aktif. Iya, berarti ini tadi yang saya tangkap Bu Win ini rencananya akan membuat RPP yang dapat menarik anak ya. Terus kira-kira apa yang bisa memastikan hal ini itu bisa berjalan Bu? Kan sudah Gimana, Bu? menyiapkan tadi. Kan tadi sudah menyiapkan ya Bu, yang harus dipersiapkan LCD-nya, sarana dan prasarananya, kemudian Ibu akan membuat RPP, terus apa yang bisa memastikan hal itu dapat berjalan Bu? Yang bisa memastikan ya nantinya saya akan menyusun sebuah jadwal dan saya akan menghubungi pihak lain pihak-pihak lain yang nanti berhubungan. Misalkan nantinya kan saya ingin berkolaborasi dengan guru lain atau dengan orang tua. Nanti saya akan menghubungi supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan baik. Oh iya Bu ya. Terus kalau kriterianya dari Ibu itu gimana Bu? Terus yang diinginkan itu yang seperti apa? Kriteria yang saya inginkan yaitu nanti 75% dari siswa saya nanti dapat aktif mengikuti kegiatan pembelajaran dan siswa dapat percaya diri menyampaikan apa hasil diskusi mereka. Oke. Terus kira-kira apa lagi Bu Win? Ada lagi nggak kira-kira? Selain itu Bu Win? Kayaknya itu cukup, Bu. Oh iya, oke. Terus jadi apa yang dilakukan setelah sesi ini dari alternatif ya dari apa cara-cara yang Ibu sampaikan tadi itu apa Bu setelah dari sesi ini? Dari sesi Mungkin kita saya akan ngobrol ini. langsung menyusun sebuah rencana pembelajaran atau rencananya itu saya akan susun dengan baik sebelum saya akan memulai kegiatan tersebut. Oke. Kemudian kapan Bu nih kira-kira nih Bu mau dilaksanakan? Karena ini sudah selesai kegiatan tes anak, saya mungkin akan menyusun rencana saya pada awal semester 2. Nanti insya Allah saya akan melaksanakannya. Ya, tadi untuk yang siapa saja yang dihubungi kira-kira yang dapat membantu ini? Yang
siapa saja yang dapat membantu ya mungkin satu saya meminta dukungan dari rekan kepala sekolah dan rekan guru Ya. sejawat atau orang tua nantinya. Oke. Kemudian bagaimana nih Bu Win memastikan kegiatan ini dapat berjalan Bu? Saya memastikannya dengan cara saya membuat atau menyusun jadwalnya. Buat Kemudian nanti jadwalnya. kalau karena saya membutuhkan model atau model untuk Ya, sebagai model. contoh agar siswa senang atau aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, tentunya saya akan menghubungi pihak tersebut agar Mm-mm. dapat mengisi kelas nantinya sesuai dengan ke kebisaannya atau waktunya. Oke. Terus apa saja kira-kira bisa disimpulkan Bu dari sesi ini apa Bu? Apa yang bisa disimpulkan dari obrolan kita nih? Dari ini nih apa? Yang saya simpulkan ya, saya mendapatkan gambaran-gambaran bagaimana cara mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Bisa menggunakan media dan metode pembelajarannya, saya juga bisa belajar dari guru yang sudah mahir dalam mengaktifkan dalam membuat siswa aktif. Ya, berarti ini dari tadi kamu Ibu dapat menemukan kalau itu Ibu akan belajar dari model yang sudah akan mendatangkan model ya Bu ya, Iya. dan akan belajar dari model yang sudah berhasil. Kemudian tadi adanya jadwal yang untuk penyelenggaraannya, kemudian tadi Ibu juga menyampaikan bahwa Ibu akan menyusun RPP yang lebih baik, kemudian Ibu akan membuat apa supaya tadi itu Bu yang apa anaknya aktif itu membuat media pembelajaran yang menyenangkan. Media yang pembelajaran menyenangkan nggih Bu nggih. Ya, saya tunggu ya Bu ini Bu cerita selanjutnya dari Ibu itu aksinya Ibu ya Bu ya. Saya tunggu ceritanya Bu ini. Saya juga pengen belajar dari Ibu. Mungkin nanti saya bisa menerapkannya juga di lembaga saya. Mungkin Ibu membuat media yang lebih menarik. Nanti saya bisa mencobanya dan dapat diterapkan juga di lembaga saya. Jadi saling sharing ya Bu ya. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Win. Semoga sesi obrolan sore hari ini juga memberikan manfaat kepada Bu Win dan saya. Amin. Saya juga mohon maaf kalau banyak salah-salah kata dari saya. Semoga Ibu selalu sehat dan diberi kelancaran dalam pelaksanaan aksinya. Ya. Yang ingin mengaktifkan muridnya supaya lebih aktif, percaya diri, dan tentunya dengan penggunaan media pembelajaran yang lebih menarik. Dan Ibu dapat belajar dari ahli tadi nggih Bu yang sudah senior mungkin nggih Bu nggih. Nggih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu besok.